Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Namun, seperti yang dikatakan Simo Yuanshen, kebangkitan klan Yuanshen dimulai dari Xiaoyan, yang menyalakan kembali garis keturunan Yuanshen. Namun, Xiaoyan waspada. Ia harus terlebih dahulu memastikan apakah kehancuran dunia luas terkait dengan klan Yuanshen. Lebih lanjut, seperti yang diketahui Xiaoyan, jika seorang individu kuat dengan kekuatan absolut muncul dari klan Yuanshen, dunia luas akan lenyap. Pasti ada rahasia yang lebih mengejutkan tersembunyi di balik ini. Mungkin kebangkitan klan Yuanshen dimaksudkan untuk menjadi pembawa napas ilahi. Oleh karena itu, sebelum membuat keputusan tegas, Xiaoyan tidak akan membiarkan klon Yuanshen-nya mempertahankan garis keturunannya. Banyaknya variabel yang terlibat membuatnya mustahil untuk membuat keputusan tegas. Pada saat ini, Xiaoyan mengesampingkan semua pikirannya, hanya memeluk Suaner, menikmati kebahagiaan saat itu. Selama beberapa bulan berikutnya, Xiaoyan tidak meninggalkan Xiao Mansion. Adapun istri-istrinya, masing-masing dari mereka memiliki kulit kemerahan dan bahkan kekuatan yang meningkat. Adapun Ye Beijing, ia hanya bisa meneteskan air mata iri di dalam rumah Xiao. Ia menggertakkan gigi dan pergi. Pada hari-hari berikutnya, gelombang aktivitas melanda alam dewa kuno, tetapi dengan cepat dihentikan oleh permaisuri. Sensi saat ini sedang membina individu-individu kuat, dan Ye Bei tidak mungkin mengganggu suasana. Malam itu, Beijing tidak punya pilihan selain kembali ke rumah Xiao, merenung sendirian, menggembungkan pipi, dan merajuk. Entah berapa lama waktu telah berlalu sebelum Ye Beijing tiba-tiba menghilang, meninggalkan alam dewa kuno. Kau tidak akan membiarkanku keluar dan mencarimu, kan? Permaisuri mendesah pelan setelah mengetahui kepergian Ye Beijing, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah Xiaoyan selesai bercinta dengan istri-istrinya, ia duduk di kamarnya, matanya terbuka dan tertutup. Sebuah konspirasi terungkap, bintang-bintang berkelap-kelip, dan ia sekali lagi tiba di bintang kutub. Dengan kekuatan luar biasa, ia berkomunikasi dengan leluhur roh primordial yang telah lama meninggal. Leluhur itu, yang masih bingung, mendatangi Xiaoyan, mengepalkan tinjunya dan membungkuk. 5 sosok gelap muncul, 2 di antaranya menjulang tinggi. Seperti dewa raksasa yang menatap Xiaoyan yang mungil, pertanyaan apa yang ia miliki. Tidak apa-apa, tanya Pathfinder Simo. Aku ingin tahu mengapa dunia Changmang musnah. Changmang? Apakah itu karena runtuhnya klan Yuanshen? Tanya Xiaoyan. Hanya Yuanshen, sang leluhur, yang tahu pertanyaan-pertanyaan ini. Ada banyak alasan di balik runtuhnya Changmang, tetapi klan Yuanshen tak diragukan lagi merupakan faktor utamanya. Karena kekuatan mereka yang luar biasa, klan Yuanshen secara tirani menjarah sumber daya di banyak dunia. Hal ini menarik perhatian luas, dan Pathfinder Simo tak segan-segan mengakui hubungan antara runtuhnya dunia Changmang dan klan Yuanshen. Jika demikian, klan Yuanshen secara logis akan menghasilkan kekuatan puncak. Mungkinkah selama bertahun-tahun ini, klan Yuanshen belum menghasilkan makhluk tertinggi yang mampu melindungi dunia? Tanya Xiaoyan, bingung. Pertanyaan ini mengarah ke tingkat yang lebih dalam. Tentu saja, mereka telah menghasilkannya, tetapi sang leluhur ragu-ragu. Ia tidak langsung menjawab pertanyaan Xiaoyan. Silakan lanjutkan ceritanya. Sang leluhur mengatakan kepadanya bahwa jika Yuanshen ketika garis keturunan muncul di Sensi, ia takut mengulangi kesalahan yang sama dan memulai jalan kehancuran Changmang. Xiaoyan mengungkapkan kekhawatirannya. Jika ia tidak mengenal kera kecil itu, ia tidak akan pernah membiarkan garis keturunan klan Yuanshen berkembang di dunia Sensi. Di luar 9 alam, ada makhluk yang bahkan lebih kuat. Kita hanya terperangkap dalam sangkar. Kekuatan kita yang seharusnya masih hancur di tangan mereka. Dengan satu serangan, mereka telah menjerat generasi-generasi raja klan Yuanshen kita. Jika kau cukup kuat, kau akan mengerti bahwa mereka terus-menerus memata-matai kita, dan kita ditawan seperti ternak untuk permainan mereka. Seluruh cerita, leluhur itu perlahan menceritakan. Baru sekarang, setelah kematiannya, ia berani mengucapkan kata-kata ini. Tetapi jelas bahwa bahkan dengan keseluruhan cerita, leluhur itu hanya tahu sedikit tentang intinya. Mungkinkah leluhur penggilingan batu bertanggung jawab untuk menghancurkan keegoisan? Xiaoyan bertanya ragu-ragu.
Aku pernah mendengar tentang gelar itu, tetapi aku tidak tahu banyak tentang spesifik keberadaan mereka di berbagai dunia, kata leluhur Simo, dan Xiao Yan terdiam. Pertanyaan kedua, bolehkah saya menanyakan keseluruhan cerita? Kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk memelihara garis keturunan Yuan Shen leluhur? Apakah ada syarat yang diperlukan? Apakah itu mengancam jiwa seorang wanita? Xiao Yan bertanya pada jiwa itu. Penciptaan itu sangat sulit, dan kristalisasi itu sulit. Setelah kristalisasi berhasil, ia masih membutuhkan nutrisi dari bintang-bintang super untuk dapat dikandung, yang tidak berbahaya bagi sang ibu. Leluhur Simo menjelaskan kepada Xiao Yan. Tentu saja, semakin besar bakatnya, semakin kuat garis keturunan jiwa yang dihasilkan. Setelah mendengar ini, Xiao Yan sedikit mengernyit, tetapi pertanyaannya telah berakhir. Ia mengepalkan tinjunya dan membungkuk kepada leluhur Simo, sambil berkata, aku akan mempertimbangkan masalah ini nanti, kata Xiao Yan, meskipun ia tidak langsung setuju. Ini adalah masalah serius. Setelah garis keturunan jiwa muncul, tak akan lama lagi ia akan menjadi garis keturunan terkuat di Sensi. Sensi muda, kau tak perlu khawatir. Meskipun kau memiliki klon jiwa, kemungkinan kau melahirkan anak jiwa sangat rendah. Jika Sensi menghadapi kesulitan yang sama seperti Changmang, metode ini mungkin patut dicoba. Jika kau benar-benar berhasil, sisa kehendak klan jiwa akan memujanya, dan sebagai putramu, ia pasti akan menjadi raja jiwa. Bagimu, Sensi, memiliki yang lain ahli klan Yuan Shen tingkat atas akan lebih bermanfaat daripada merugikan. Lebih lanjut, jika mereka mengincarmu, bahkan kehadiran klan Yuan Shen pun tak akan cukup untuk menghentikan mereka. Patriark Fumissimo, Sensi tampaknya memahami Xiao Yan. Logikanya, ia hanya tahu Xiao Yan berasal dari Sensi, dan tidak tahu detail Sensi, itu hanya kesimpulannya. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan membungkuk, dengan hormat mengucapkan selamat tinggal sebelum meninggalkan Jixing. Memiliki anak Yuan Shen adalah berkah atau kutukan. Xiao Yan berhenti merenung dan pergi ke paviliun Qianji untuk memberitahu Yang Mulia tentang masalah tersebut. Pada saat itu, klon Yuan Shen terpisah dari tubuh asli Xiao Yan dan berdiri di paviliun Qianji. Otot-ototnya yang kokoh membuat wajahnya tampak tajam dan keras, dan ia tampak dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Ratu melirik sekilas dan menggelengkan kepalanya sedikit. Menghidupkan kembali garis keturunan yang telah punah ini akan sulit. Istri-istrimu, bahkan tanpa berusaha, tidak dapat menyatu dengannya. Hanya dia yang bisa melahirkan anak dari roh primordial ini. Sang ratu terdiam sejenak, lalu menatap Xiao Yan. Mungkinkah yang dimaksud ratu adalah Ye Beijing? Xiao Yan mengerti dari jeda itu. Ada orang lain yang bisa melakukannya. Sang ratu melanjutkan, dirimu sendiri. Xiao Yan mengangkat sebelah alis. Kalau kau tidak percaya, kau bisa mencoba. Tanpa seseorang yang memiliki keberuntungan besar, kristalisasi mustahil terjadi, gumam sang ratu. Xiao Yan tersenyum pahit. Baik Ye Beijing maupun ratu menjadi sumber kekhawatirannya. Yang Mulia, tanya Xiao Yan, rasa ingin tahunya semakin menjadi-jadi. Yang Mulia, apakah Anda dan Yang Mulia tidak pernah memiliki anak? Tanyanya, kalau Anda punya anak, mereka pasti orang-orang yang kuat dan sangat beruntung. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.